Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24, bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga tetap lancar dan semangat selalu ya dalam berpuasa. Amin. Sahabat 24, berjumpa kembali bersama saya, Ustadz Rizky, dalam podcast Ramadan Berkarakter. Bersama kita raih keridhaan Allah dengan amal terbaik. Sahabat 24, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang paskibraka Kota Surabaya tahun 2024 dan sekaligus merupakan alumni SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Nah, siapa kira-kira ya? Nah, sudah penasaran kan? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam Ustaz Rizky. Ya, bagaimana kabarnya Mas Iqbal hari ini? Alhamdulillah. Baik Mas Iqbal ya. Nah, baik. Mungkin bisa disapa dulu sahabat 24 di rumah Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fahrul Amrillah. Saya Paskibraka Kota Surabaya tahun 2024, sekaligus alumni dari SD Muhammadiyah 24 Ketintang Surabaya. Nah, sahabat 24, tadi sudah diperkenalkan ya sama Mas Iqbal ya, bahwa Mas Iqbal ini adalah alumni SD Muhammadiyah 24 Surabaya yang memiliki banyak prestasi. Begitu Mas Iqbal ya? Alhamdulillah. Mas Iqbal, bisa tolong diceritakan sedikit Mas Iqbal, perjalanan ketika di SD dulu bagaimana? Dulu waktu SD, ya saya seorang anak kecil yang nakal lah. Oh, anak kecil yang Iya. nakal. Ya, gimana? Nakalnya gimana Mas Iqbal? Ya, saya mungkin nakalnya ke aktif gitu. Oh ya, Nakal lebih aktif. aktif gitu ya. Iya. Ya, dari mulai ikut ekskul lain-lain dan sebagainya. Terus sempat ikut lomba futsal. Oh, dulu Mas Iqbal ketika SD kegiatannya apa saja? Futsal, floorball, Floorball, terus silat, tapak suci ya. ya, suci, terus sempat ikut olimpiade juga. Oh, keren ini sahabat 24 ya. Jadi di samping Mas Iqbal ini motorik kasarnya atau non akademiknya bagus, juga didukung dengan akademiknya. Terbukti Mas Iqbal ini pernah ikut olimpiade Mas Iqbal. Olimpiade Iya. apa? Matematika atau IPA? Olimpiade matematika. Oh, olimpiade matematika juga. Wah, keren nih sahabat 24 ya. Sahabat 24 di rumah juga harus termotivasi seperti Mas Iqbal ini ya. Ketika kita memiliki bakat non akademik, maka harus didukung dengan bakat-bakat juga yang akademik. Contohnya seperti mengikuti olimpiade matematika, IPA dan lain sebagainya. Nah, Mas Iqbal, terkait paskibraka ini ya. Dulu di SD ini sudah ada ekskul paski belum ya? Nah, itu sayangnya waktu saya SD belum ada. Oh, belum ada berarti Iya. ya. Iya, berarti di SD dulu belum ada. Kok bisa jadi paskibraka Mas Iqbal? Itu ketika di jenjang SMA atau SMP? Nah, waktu itu di jenjang SMA karena pembukaan Paskibraka Kota Surabaya itu kan di jenjang SMA. Oh gitu, di jenjang SMA ya. Berarti tingkatnya Mas Iqbal ini tingkat kota ya, kota Iya. kabupaten lah istilahnya Iya. gitu ya. Oke, akhirnya jadi paskibraka Kota Surabaya, luar biasa. Nah, kembali ke SD dulu Mas Iqbal. Ustadz Rizky ini penasaran. Dulu perjalanan Mas Iqbal dulu ketika SD ini bagaimana ya? Nah, tantangan terbesar Mas Iqbal dulu ketika zaman SD ya. Jadi kan dulu waktu SD kan sering ikut lomba. Nah, Betul. bagaimana Mas Iqbal itu memanage waktu belajarnya dan juga latihan? Bagaimana Mas Iqbal? Untuk belajar sudah pasti saya belajarnya hanya di sekolah. Kalau di rumah itu pun hanya sekedar mengulas-ulas materi yang Mereview gitu ya, ya, mereview yang kemarin yang paginya tadi. Oh, jadi ketika di sekolah belajar bersama ustadzah, di rumah ketika sore atau malam direview kembali sendiri. Ya, begitu. Jadi di rumah juga mereview materi-materi yang sudah diberikan ustadzah di sekolah, begitu Mas Iqbal ya. Nah, Mas Iqbal kira-kira masih ingat nggak guru atau ustadzah wali kelasnya dulu siapa aja ketika zaman Mas Iqbal di sekolah?
Dari kelas 5 sama kelas 6 itu Ustazah Zuli. Kelas 5 dan kelas 6 Ustazah Juli. Ya, terus yang kelas 3 4 Untuk kelas 3 itu Ustazah Indah. Us Indah. Iya, Wah, betul. guru favorit kita semua itu ya. Ustazah Indah. Terus kelas 4 juga Ustazah Indah. Bukan, Kelas 4? Ustazah Anjar. Oh, Us Anjar. Iya. Oke. Kalau kelas 1 2 ingat nggak? Kelas 1 2 itu Ustazah. Kelas 1 itu apa ya? Lupa. Lupa ya. Iya, udah keluar gurunya. Oh, sudah ada di sini. Iya. Oh, kalau kelas 2? Ustazah Vivin kalau nggak salah. Oh, Ustazah Vivin. Iya. Kelas 1 itu ya. Iya. Kalau kelas 2? Kelas 2 Ustazah Indah lagi. Oh, jadi Mas Iqbal ini kelas 2 dan kelas 3 itu muridnya Ustazah Indah. Dan juga kesayangannya Ustazah Indah dengar-dengar Mas Iqbal ya. Kalau kelas 4 Us Anjar, kelas 5 dan 6 Us Zuli. Nah, oke Mas Iqbal. Mas Iqbal masuk di SD Muhammadiyah 24 tahun berapa? Sekitar tahun 2014. 2014. Wah, itu Ustadz Rizky belum masuk sini kayaknya ya. Ustadz Rizky masuk sini tahun 2017. Iya, belum kayak sini kayaknya. Nah, tahun 2014 dengan kondisi sekolah yang masih belum seperti ini Mas Iqbal ya. Belum, masih terbilang sangat kecil. Kecil ya. Nah, sekarang bagaimana menurut tanggapan Mas Iqbal melihat tahun 2014 seperti itu dan sekarang kembali lagi ke SD Muhammadiyah 24 sebagai tamu ya, menceritakan ke sahabat 24 di rumah dengan kondisi gedung seperti ini, bagaimana tanggapan Mas Iqbal? Pertama saya merasa bangga. Merasa Karena bangga. Saya sebagai lulusan alumni SD Muhammadiyah 24 Surabaya, Iya. melihat sekolah yang sudah sangat besar Sudah sekali. berkembang Mas Iqbal Iya. ya, alhamdulillah. Bisa-bisa, wah ini udah setingkat sama Mudipat ini. Wah, Masya Allah. Ya, amin, amin. Itu merupakan sebuah doa dari alumni kita ya. Semoga kedepannya SD Muhammadiyah 24 ini semakin terus berkembang dan semakin besar sehingga bisa memberi pelayanan ya, khususnya di bidang pendidikan. Oke. Nah, Mas Iqbal masuk 2014, lulus tahun 2020. 2020. COVID. Waktu Covid itu berarti Iya. ya. Berarti saat genting-gentingnya Covid ya. Betul. 2019 2020. Oh iya, ketika Covid itu berarti 2020 baru masuk ke jenjang SMP. SMP-nya Mas Iqbal dulu di negeri. Iya, di negeri. Di negeri. Terus SMA-nya di Kembali lagi ke SMA Muhammadiyah. Oke, kembali lagi ke perguruan Muhammadiyah. Baik. Nah, Mas Iqbal, di bulan Ramadan ini, Mas Iqbal tentunya kan di SMA juga ikut ekskul paskibra ya, setelah jadi purna di kota. Nah, kira-kira ketika bulan puasa ini juga ada latihan enggak di ekskul paskibranya? Ada, tetap ada. Tetap ada. Nah, kira-kira Mas Iqbal bagaimana cara membagi antara latihan dengan puasanya? Apakah ada kendala, apa lancar atau gimana Mas Iqbal? Sebenarnya itu semua tergantung daripada niatnya, Ustaz. Kalau memang niat mau latihan sama puasa, insya Allah bisa. Oke, jadi tergantung dengan niat ya, sahabat 24. Kalau kita niat dalam hati, insya Allah aku bisa puasa 1 hari penuh. Pasti insya Allah bisa, Allah pasti beri jalan. Tapi kalau kita niatnya, aduh aku nggak kuat gak ya, nanti aku kuat gak ya puasanya. Nah nanti kan akhirnya Allah itu tergantung dengan prasangka hambanya. Jadi kita harus yakin ya, pesan dari Mas Iqbal tadi ya, niat dalam hati, maka insya Allah Allah akan beri kemudahan. Begitu Mas Iqbal ya. Ya, betul. Ya. Oke, Mas Iqbal. Nah, sekarang Mas Iqbal ini tumbuh menjadi seorang purna paskibraka ya. Di sisi lain Mas Iqbal ini juga aktif di kegiatan non akademik seperti sepak bola dan futsal. Nah, Ustadz Rizky pernah dengar dulu ketika SD Mas Iqbal ini pernah ikut SSB. Ya, Pak. Ya, SSB apa Mas Iqbal itu? Garuda United. SSB Garuda United itu di Kodam kalau nggak salah ya. Ya, di Kodam. Nah, itu ketika Mas Iqbal dulu pernah ikut kejuaraan di mana saja Mas Iqbal? Pernah ikut Danon Cup itu di Malang kan, Mas? Oh, pernah Danon Cup? Iya. Oh, oke. Pernah ikut Danon Cup, apalagi Mas Iqbal selain itu? Terus di Sidoarjo itu lupa namanya. Dibawa siapa ketika itu? Pelatihnya?
ini Ustadz Nuki. Oke, pelatihnya Coach Nuki ya. Sih. Coach Nuki itu kalau nggak salah juga guru ekskul di SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Ya. Ya, oke. Bersama dengan Ustadz Mikdad juga tentunya ya. Nah, itu sahabat 24 ya. Jadi di SD Muhammadiyah 24 ini juga banyak melahirkan talenta-talenta muda ya. Kalau di futsal ini ada Mas Iqbal ini. Dulu kalau nggak salah sempat menjadi andalan ya di tim futsal SDM 24 Surabaya. Jadi kalau nggak ada Mas Iqbal ini rasanya susah ya kita untuk meraih prestasi itu ya. Karena kebetulan juga Ustadz Rizky dulu juga pernah membawa Mas Iqbal ini di floorball ya. Dan alhamdulillah ketika ada kejuaraan floorball tingkat kota itu kita juara 1 dulu ya. Itu nanti kalau nggak salah ada cuplikan tropinya itu. Waktu itu kita di sekolah internasional ya. Dulu final melawan SD juga sama-sama dari Muhammadiyah. Alhamdulillah kita juara 1 dan salah satunya top skor sekaligus best playernya Mas Iqbal. Betul Mas Iqbal ya? Alhamdulillah. Nah, Masya Allah ya, luar biasa ya Mas Iqbal ini. Baik, Mas Iqbal di tingkat SMA. Tingkat SMA ini selain di Paskibraka, Mas Iqbal aktif di dunia silat. Nah, bisa diceritakan sedikit Mas Iqbal perjalanannya maupun kejuaraan apa saja yang pernah diikuti Mas Iqbal? Ya. Untuk di tingkat SMA, pertama kali saya tanding itu di Malang, di Gor Kenaro. Oh, Gor Kenaro, ya, oke. Kenaro Malang. Nah, itu kan waktu itu silatnya kan beda dari yang SD itu. Oh ya. Waktu SD kan pakai peraturan yang lama. Iya. Dan di SMA pakai peraturan yang baru. Nah, baru pertama kali saya ikut, saya kaget. Ini kok kayak gini? Ini kok bukan kayak silat, kayak lebih ke MMA. Oh. Pakai tarik-tarik, wah dan segala macam. Itu saya benar-benar, waduh harus belajar lagi dari nol ini. Akhirnya singkat cerita saya belajar tekniknya yang baru itu. Ya. Akhirnya biasa terus. Nah, pertandingan kedua saya coba. Nah, alhamdulillahnya dapatlah juara 3 di Gor Kenaro tersebut. Tahun berapa itu Mas Iqbal? Waktu kelas 10 berarti. Oh, kelas 10 ini ya? Kan tahun 2023. Iya, 2023. Terus setelah itu Mas Iqbal? Terus setelah itu saya ikutkan di Trunojoyo. Oke, di Madura? Iya, Madura. Oke. Nah, alhamdulillah skill sudah mumpuni dan lain sebagainya dengan doa, usaha, dan latihan. Alhamdulillah mendapat medali emas. Alhamdulillah, akhirnya emas juga juara 1 ya, sahabat 24 ya. Kemudian ikut lagi di eventnya Universitas Brawijaya Open 5. Brawijaya di mana? Di Malang? Malang. Oke, terus? Nah, itu kan tingkat nasional. Nah, itu saya latihan lebih ekstra lagi, lebih daripada yang kemarin. Itu yang paling susah menurut saya, karena sehari bisa 4 kali tanding. Oh, sehari 4 kali tanding ya? Itu factor ya? Betul. 4 kali tanding. Alhamdulillah saya juga dapat juara 1. Masya Allah. Dapat medali emas. Nah, alhamdulillah betul. Luar biasa ya Mas Iqbal ini ya, sahabat 24 ya. Jadi di tingkat SMA ini Mas Iqbal ini juga aktif di dunia pencaksilat ya. Terbukti beberapa kali event yang awalnya juara 3 dengan kegigihan Mas Iqbal berlatih, berusaha dan berdoa bisa meraih juara 1 ya di tingkat apa Mas Iqbal itu Mas Iqbal ya? Yang pertama itu tingkat provinsi, yang provinsi. Juara 3. Yang juara 1 pertamanya itu tingkat provinsi juga, yang di UB Malang itu tingkat nasional. Oke, Masya Allah. Itu sertifikatnya bisa dipakai untuk itu apa namanya? Jalur prestasi ke perguruan tinggi Mas Iqbal ya. Ya. Iya, cita-citanya Mas Iqbal jadi apa sih Mas Iqbal? Dari kecil cita-citanya ingin jadi tentara atau polisi. Oke, ya jadi cita-cita Mas Iqbal ini ingin menjadi seorang abdi negara. Ada tentara ya, TNI, ada juga Polri. Ya semoga kita doakan bersama ya, semoga cita-cita Mas Iqbal ini bisa tercapai dengan usaha dan doa Mas Iqbal. Nah, sekarang Ustadz pengen ke Paskibraka. Nah, dulu gimana? Pertama kali awal mulanya Mas Iqbal seleksi Paskibraka ini gimana? Nah, awal mula saya tidak tahu itu ada Paskibraka kota itu, saya belum tahu karena kan
dari SD sampai SMA kan belum pernah ikut sama Belum sekali. pernah ikut, oke. Tiba-tiba untung saja ada Ustadz Rizky Ya, yang memberi informasi untuk ikut seleksi Paskibraka Kota Surabaya. Nah, dari situ saya mulai belajar lagi untuk ke tahap seleksi. Akhirnya dengan doa dan usaha serta dukungan dari ustadz-ustadzah dan teman-teman, alhamdulillah saya bisa lolos. alhamdulillah. Waktu itu seleksinya di mana Mas Iqbal? Wah, seleksinya itu kurang lebih seperti ikut TNI Polri. TNI Polri ya? Iya, betul. Nah, di mana itu lokasinya? Waktu pertama itu di SMK Negeri? Bukan? bukan di Gedung Siola. Oh, Gedung Siola. Ya, di Gedung sana. Siola. Itu untuk seleksi yang TWK, TIU, kesehatan. Oh, ada parade. TWK, TWU juga, kesehatan Iya. juga ya. Jadi seperti TNI Polri ya? Terus yang untuk seleksi PBB dan jasmani itu di lapangan Tor. Oh, di lapangan Tor. Akhirnya lolos. Itu dari berapa jumlah peserta? Awalnya sekitar 1010. 1010 peserta. Diambil 100. Oke, luar biasa ya. Dari peserta seleksi 1010 siswa SMA, SMK, MA Surabaya diambil 110. 100 saja. 100 aja. Dan salah satunya Mas Iqbal masuk lolos ya. Ya. Luar biasa, keren ya. Dari 1000 jadi 100. Di antaranya ada Mas Iqbal ini. Nah, itu Paskibraka berarti mengibarkan benderanya di Balai Kota. Balai Kota Surabaya. Ya. Dengan Pak Eri Cahyadi tentunya ya. Betul. Nah, dengan Wali Kota Surabaya. Nah, pasti ketemu dengan Pak Eri Cahyadi ya. Nanti ya bisa foto bareng di sana nanti sahabat 24 ya. Nah, sahabat 24 yang berkeinginan dan memiliki cita-cita seperti Mas Iqbal tadi ya, bisa sedikit demi sedikit belajar dari Mas Iqbal ya. Mulai dari belajarnya membagi waktu dengan latihan, dengan berdoa, dan juga minta dukungan ya kepada orang tua dan juga guru di sekolah. Nah, Mas Iqbal, dulu kegiatan Paskibraka itu latihannya berapa minggu atau berapa bulan di kota itu? 15 hari dan itu full di karantina. Oh, karantina juga berarti? Iya. Nggak pulang ke rumah berarti ya? Nah, 15 hari, berarti 2 minggu ya, sekitar 2 mingguan. Di karantina, betul. itu digembleng di sana. Betul. Bener-bener diajar habis-habisan. Pelatihnya dari mana itu? Dari TNI? Dari TNI. Dari TNI ya? Iya. Oke. Luar biasa ya. Berarti sudah seperti semi militer ya. Oke. Kalau Paskibraka itu ada tingkat apa aja Mas Iqbal? Di tingkat kota terus? Kota, provinsi, sama nasional. Oh, nasional. Iya. Kalau provinsi itu mengibarkan benderanya di Gerahadi. Di gedung gubernur ya. Gubernur. Kalau yang nasional di Kemarin itu di ini yang baru itu IKN. Oh, di IKN ya. Ibu kota Nusantara ya. Karena saat ini sempat membaca-baca kalau sebelumnya itu di sana Merdeka ya, di Jakarta. Karena ibu kota sekarang sudah pindah ke IKN ya. Jadi pengibarannya tahun 2024 di IKN kalau nasional Mas Iqbal ya. Oke. Kang dari Surabaya ada enggak yang lolos ke provinsi atau nasional? Alhamdulillah semuanya ada dari tingkat provinsi sama nasional. Oh, luar biasa ya. Jadi ada di tingkat provinsi dan juga nasional lulus ya. Di angkatannya Mas Iqbal itu ya. Oke, tingginya Mas Iqbal ini berapa tingginya? 177. 177. Itu waktu pelatihan juga sama segitu ya? Sama. Luar biasa. Oke ya. Jadi sahabat 24 yang nanti sudah masuk ke jenjang SMA dan ingin menjadi seorang Paskibraka Kota Surabaya harus minimal memiliki tinggi badan sekitar 170 untuk putra ya. Kalau putri 165 Mas Iqbal ya. Nah, itu ya. Hampir sama seperti pendaftaran TNI Polri. Jadi memang yang diukur pertama adalah tinggi badannya. Setelah itu kita lihat dari kesehatan dan juga jasmaninya. Dan tak lupa juga dari sisi pengetahuannya Mas Iqbal ya. Itu. Oke. Nah, terakhir Mas Iqbal. Apa pesan dan juga motivasi Mas Iqbal untuk adik-adik sahabat 24 di rumah? Nah, untuk pesannya berani mencoba. Banyak kan
takut nih akan, wah aku mau begini, takut begini, mau begitu, takut begitu. Tenang saja, semua ada resikonya, tapi sebelum mencoba kalian tidak akan tahu rasanya. Pesan saya, berani mencoba dan jangan lupa selalu berdoa dan meminta restu kepada kedua orang tua serta guru-guru kalau bisa. Ya, itu saja. Oke, nah jadi pesan dari Mas Iqbal, sahabat 24, ya apapun kegiatannya, apapun tantangannya, kalian harus mencobanya. Ya, kalau kalian mencoba, kalian pasti akan tahu aku berhasil atau belum berhasil. Bukan tidak berhasil ya, belum berhasil. Tetapi kalau kalian tidak berani mencoba, maka semuanya akan selesai. Ya, maka kalian tidak akan tahu apakah saya berhasil atau saya bisa atau saya belum bisa. Ya, itu merupakan pesan dari Mas Iqbal yang perjalanannya dari SD, SMP hingga SMA sudah melalang buana dari dunia paskibra, dari dunia futsal, dari dunia pencak silat, ya sudah melalang buana. Oke ya, jadi anak-anak tetap terus mencoba, ya gagal coba lagi, tentunya diimbangi dengan latihan dan juga memohon doa restu kedua orang tua dan ustadz-ustadzah. Oke, baik Mas Iqbal, Ustadz Rizky ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast berkarakter kali ini. Ya, Ustadz doakan semoga Mas Iqbal dilancarkan semuanya, studinya, baik cita-citanya semoga bisa tercapai, ya yang tadi ingin jadi TNI Polri semoga bisa tercapai Mas Iqbal ya, dan semoga lancar untuk sekolahnya Mas Iqbal ya. Oke, baik sahabat 24, cukup sekian podcast Ramadan berkarakter kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sahabat 24 subscribe, like dan komen akun Instagram dan juga akun YouTube Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Akun YouTube-nya ada di 24 TV Surabaya. Akun Instagram-nya ada @sdm24 Ketintang. Ya. Sampai jumpa pada kesempatan podcast Ramadan berkarakter selanjutnya. Ustadz Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.